Oke, pagi teman-teman. Nah, jadi di sesuai video sebelumnya, yaitu saya mau bahas pointing domain dan juga Cloudflare nantinya ya, yang Zero Trust. Nah, di sini saya bakal coba dulu pointing domain saya. Saya nggak akan pakai yang di Hostinger, saya bakal pakainya yang di ini teman-teman, di Cloudflare ya. Nah, jadi gimana sih buat sekira kita manajemennya itu di Cloudflare? Nah, teman-teman bisa ganti aja 6 servernya teman-teman. Ini kalian kopas. Kalian masuk ke penyedia domain kalian ya, atau hostinger. Kalau sini saya hostinger teman-teman. Nah, di sini kita ganti aja name servernya menggunakan Cloudflare teman-teman. Nah, ini kita ganti aja ya. Jadi fungsinya name server ini dia seperti router teman-teman. Yang dimana itu kalau kita pengen nge-config router itu kan biasanya kita perlu ke routernya tuh. Nah, karena saya pengennya di Cloudflare, tentu saya akan pakainya name servernya Cloudflare karena Cloudflare ini routernya teman-teman. Jadi sekarang ketika saya ini simpan di sini, nah, jadi kalau kita pindah name server itu teman-teman, seperti yang di web ini ya, di webnya Hostinger, katanya pengguna server ini akan mengakibatkan domain tidak berfungsi karena kita sudah pindah ya teman-teman. Kita nggak lagi di si punyanya Hostinger, tapi kita bakal pindah ke Cloudflare teman-teman. Ini nggak apa-apa, kita oke. Nah, membutuhkan waktu hingga 24 jam. Cek dulu record atau enggak. Nah, ini bisa kita tunggu ya teman-teman. Dia untuk online atau enggaknya. Sudah terhubung atau belum ke Cloudflare-nya teman-teman. Mungkin aku bakal skip dulu ya sampai dia terhubung. Kita cek dulu pas ada jalan. Nah, oke teman-teman, jadi seperti biasa ya untuk PPS ini saya dibantu sama dosen saya ya. Di sini ada usaha dosen saya yaitu Bekatan Jantan. Di sini kalian bisa sewa cloud atau hosting, bisa juga teman-teman sewa PPS seperti saya, kan saya dikasih ya teman-teman, dibantu. Terus ada web design juga teman-teman, bisa bikin aplikasi, settingkan email, lisensi software bisa juga, ada juga domain ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal cek, nih kan sudah aku tinggal lumayan lama ya, aku cek record lagi. Oke, masih jalan ya. Nah, ini kan sudah aku ubah ya teman-teman, name servernya yang di sini tadi itu. Nah, ini sekarang kita bakal cek. Ini saya udah cek juga ya teman-teman, sudah berhasil ya domainnya masuk ke si Hestia panel kita kemarin. Kita bakal coba dulu who is lookup domain. Nah, di sini kita bakal cek ya teman-teman. Kita cek aja Firdaus titik klik, karena ini nama domain saya teman-teman. Sini kita bakal cek dia udah masuk atau belum. Tadi itu kan kita ngetes di mana ya, lupa tadi di mana. Pokoknya bisa tadi ya domainnya keluar. Nah, ini ada teman. Nah, ini teman-teman sudah masuk ya, di name servernya udah berubah ke Cloudflare. Coba kita cek. Duh. Nah, ini ya sudah Nenan. Nah, di sini kita bisa langsung aja ya ini mungkin ku close aja, si domainnya udah nggak kepakai lagi kan. Nah, jadi di sini kita bakal coba untuk hosting si apa ini namanya, WordPress ya teman-teman, karena portofolio saya belum saya bikin teman-teman. Mungkin kita coba dulu ya, kita ping ke domain kita Firdaus titik klik. Nah, udah ya, ini sesuai sama IP server kita teman-teman, bisa kalian lihat di sini sama ya, 103.126.232.26 teman-teman. Dan ini sudah sesuai dengan record yang kita bikin di DNS record ini teman-teman. Nah, ini kan ada di sini ya, servisnya A untuk IP4 teman-teman, kita pointing ke sini, dan setelah kita cek di CMD itu emang bener udah ke pointing teman-teman. Sekarang kita bakal coba bagaimana sih caranya nge-hosting web di Hestia panel. Jadi ini kita login dulu. Kenapa saya pilih ini ya teman-teman, karena kalau pakai panel itu kalian lebih enak gitu buat kalian mau hosting, manajemen database. Nah, di sini saya bikin akun 2 ya. Nah, di sini kita bakal bikin domain. Kita connecting dulu. Firdaus klik ini ya. Ini jangan dicentang ya teman-teman. Nah, jangan. Ya, nggak perlu dulu itu, nanti aja. Kita save dulu, kita bikin domain.
Nah, sekarang kita bikin domain kedua, subdomainnya ya teman-teman, buat si WordPressku. Nanti kita untuk studi kasusnya itu pakai WordPress aja teman-teman. Mungkin di sini porto titik firdaus titik klik. Nanti WordPressnya mau aku jadiin portofolio soalnya teman-teman. Nah, jadi dia ini otomatis teman-teman, Nginx itu. Kalau biasanya kita buat hosting web itu kan, kalau pakai Nginx itu kita perlu bikin konfigurasinya di etc Nginx site available, kita bikinlah di sana. Entah namanya host WordPress.conft, baru nanti kita sudo ln ya, atau symlink yang menghubungkan dari site available ke set enable teman-teman. Kalau di sini nggak perlu ya. Di sini itu udah dibuatin otomatis gitu teman-teman. Nah di sini, nah cara kita tahu pilih root ya. Kalau di Nginx itu kan pilih root ya. Kalau bilang folder web, ya itu di mana sih? Folder webnya itu beda ya teman-teman. Kalau di Nginx itu kan di var www html. Kalau di sini beda ya teman-teman. Di sini sudah dibuatin sendiri direktorinya, yaitu di home, terus di daus cp web, terus firdaus domain. Nah di sini ya teman-teman. Nah enaknya ini teman-teman, kita bisa upload file di sini pakai file manajernya. Nah mungkin kita coba cek dulu ya cara ini kan udah nggak kepake ya, WordPress install. Kita cara installnya gimana sih? Kita cari ya, WordPress installing WordPress ini mungkin ya. Perlu apa aja sih? Kalau nggak salah itu database ya teman-teman, nggak ada ya. Jadi kita manual aja ya sendiri. Sini saya sudah download, kalian download dulu teman-teman WordPress-nya. Kita coba download. Di ini kayak aku agak lupa ya teman-teman. Kalau nggak salah di sini ya. Kita download WordPress-nya dulu, ke file WordPress-nya. Nah ini teman-teman file WordPress-nya. Saya pakai yang versi 69 ya. Nah ada panduannya, kita ikutin panduan aja ya kayak biasa. Nah ini udah ya, aku udah download teman-teman. Nah katanya tadi di mana webnya, di sini ya, di web. Terus kita cari yang nama domain kita tadi, Firdaus Porto Firdaus Klik. Nah ini ada public HTML. Nah sekarang kita ada pilih aja teman-teman. Ini ya, ini WordPress 69. Kemarin saya download ya. Ini kita tunggu aja teman-teman untuk proses mengirimnya ke sana. Sambil kita baca-baca ya yang ini. Dia apa aja sih perlu disiapkan? Katanya ini download ya, unzip. Ini konfigurasinya kita nggak ini ya teman-teman. Kita udah pakai panel PHP MyAdmin. Dibikinkan database-nya ya. Oke, sepertinya gitu aja ya teman-teman. Untuk WordPress-nya kita sedia lagi, kita tunggu ya. Toko close dulu ya teman-teman. Ku jeda dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kerekam ya. Tes. Oke udah kerekam. Nah ini udah ke install ya teman-teman. Pertama itu kita cek dulu aja deh. Ini kan sudah tahu kita ya. Cuma perlu nge-unzip file terus konfigurasi di Nginx atau PHP teman-teman, karena di sini kita pakai si Hestia panel itu otomatis konfigurasinya teman-teman, jadi kita nggak ikutin itu ya, kita tinggal setup database-nya aja. Kita coba dulu teman-teman, porto titik firdaus titik klik, bisa nggak? Sepertinya belum ya, karena belum kita bikin nih. Nah kita bikin dulu ya teman-teman, add record. Di sini kita service-nya itu cname. Ini porto, targetnya ini Firdaus Klik. Ini kita samakan ya teman-teman, jangan sampai beda, nanti error. Kita save porto ya, aku cek di Hestia panelnya dulu ya teman-teman. Kita keluar sebentar. Biar muncul. Ini udah beraksi dia ya, udah mulai berputar nih, porto titik Firdaus Klik. Oke udah bener ya teman-teman. Ini kita tunggu aja, cname porto Firdaus Klik. Oke ini udah bisa ya, ini masih nunggu. Kita coba deh, kita buka di sini dulu ya. Ini bisa nggak?
masih loading mungkin ya kalau untuk perubahan name-nya itu. Porto titik Firdaus Klik, ini kita tuh lihat dulu ya apakah udah benar. Porto titik Firdaus Klik ya. Kalau di panel itu target, kalau di sini konten ya teman-teman. Kita tunggu aja. Ini belum bisa masuk ya. Nggak apa-apa, kita sambil nunggu itu kita ini ya teman-teman. Kita kembali ke file tadi, terus kita di sini ya. Porto titik Firdaus Klik. Oke, ini udah benar ya teman-teman. Mungkin agak lama ya untuk ininya teman-teman, sinkronisasi DNS-nya itu. Proxy-nya, oh ini kita matikan teman-teman. DNS only aja. Kita tunggu juga ini. Seputar ya, belum. Harusnya nanti muncul ini teman-teman, indeks HTML. Nah ini nanti dikasih pilihan. Kayak sepertinya emang lama ya sinkronisasi ini. Tapi nggak apa-apa ya. Sekarang kita bakal coba buat ekstra dulu ini teman-teman. Ini kita unzip dulu. Oke, ini udah kita unzip ya. Ini masih belum connect ya. Coba kita panggil ya teman-teman di CMD. Ping ke porto titik Firdaus titik klik ya, kita coba nih masuk nggak. Nggak kepanggil ya teman-teman. Nah berarti ini belum masuk teman-teman. Coba kita ke domain utama kita titik klik. Oke, kalau di domain utama udah connect ya teman-teman. Kita coba refresh di webnya dong. Ternyata memang agak lambat ya kalau di Cloudflare itu. Kalau di hosting Hero tuh cepat teman-teman. Kayak beberapa menit aja itu udah connect. Mana ya CNM kita ini? Kita coba lagi ya. Porto titik Firdaus Klik. Iya belum masuk ya teman-teman. Mungkin masih perlu lama ya untuk ini. Coba saya tunggu dulu ya berapa menit. Nah oke teman-teman, ini udah beberapa menit ya. Kita coba lagi. Kita di sini aja deh. Porto titik Firdaus titik klik. Kita coba ya. Oh udah bisa. Sepertinya belum bisa ya teman-teman. Padahal sini sudah kita bikin ya untuk si, harusnya itu dia muncul nanti indeks teman-teman. Indeks yang di sini tadi mana ya? Ini belum bisa ya karena mungkin karena gratisan ya teman-teman. Aku pakainya yang gratis, jadi dia sedikit lama itu buat ngasih tahu itu. Kan domain kita nih perlu disebar ya teman-teman. Jadi dia ada mungkin agak lama ya karena free. Nah harusnya itu ini nanti teman-teman yang keluar itu index.html. Saya ini isinya apa nih? Konten, background color, emoji, sago. Nah, pokoknya muncul berhasil ya teman-teman. Oh, harusnya gitu. Ini kita hapus aja. Berarti nanti untuk ininya nih untuk si domainnya itu nanti aja ya teman-teman. Karena memang belum disebarkan lagi. Nah ini bisa kita klik ini aja semua. Nah ini udah semua, kita pindahkan teman-teman ke web, terus ke Porto Firdaus Klik, terus ke public HTML. Nah di sini aja teman-teman, kita pindahkan semua. Oke, ini sudah set up ya kita. Sekarang kita bakal ke ini teman-teman. Kita bakal bikin database-nya buat si WordPress. Oke, Daus. Ubah ya passwordnya teman-teman. Karena kemarin itu klik, aku kurang ya dalam melihat itunya. Sekarang ke PHP admin. Oh iya, kan kemarin itu error ya teman-teman. Ternyata sudah dikasih tahu teman-teman. Cara buat emang sengaja error gitu aplikasinya. Nah ini kan kenapa kamu nggak bisa IP PHP admin disable.
Nah, caranya biar bisa akses ini teman-teman ke sini ya. Ini troubleshooting di sini ya, SSH. Kita masuk. Kita ke sini teman-teman. Nah, kalian isi aja ini interlude optional etc apache .d ini teman-teman buat konfigurasi. Nanti setelah itu kalian restart aja apache-nya. Nah, sekarang kalian bisa akses PHP MyAdmin-nya ya. Kemarin itu kan di video sebelumnya tuh saya nggak bisa ya. Mana tadi punya kita bikin database buat si ini teman-teman. Aduh, login lagi ya. Buat si nanti itu teman-teman, si WordPress kita ya. Sekarang kita bikin database. Nah, ini enak teman-teman. Kalian kalau nggak pakai panel itu MySQL minus urut terus create database dan create table itu teman-teman, itu ribet ya. Ini kita bikin WordPress. Tipenya MySQL ya, karena kita pakai MySQL. Terus username-nya itu WordPress aja. Ini ketahuan ya, mungkin nanti ku sensor aja teman-teman. Ini kita pakai besar aja. Press. Nah, jadi ingat teman-teman, buat loginnya itu bukan pakai WordPress ini nanti teman-teman hasil database-nya itu, tapi si daus cp WordPress untuk username-nya, sama seperti ini ya teman-teman. Kita create aja. Nah, takutnya itu kalau kayak saya pertama kali teman-teman coba saya login pakai WordPress kok nggak bisa, ternyata username-nya itu pakai ini teman-teman, pakai cp ya, di ujungnya ditambahin. Kita klik dulu database-nya. Oke, udah ya. Sekarang kita bisa coba dulu nih database-nya udah masuk belum. Nama penggunanya tadi itu ini ya teman-teman, karena dia ngikut yang ini tadi. Nah, ini username-nya daus cp. Untuk password-nya kalian sesuai, kita coba masuk ya. Nah, udah bisa ya teman-teman. Nah, nih database-nya itu ditimpa itu pakai username kita teman-teman. Jadi teman-teman takutnya kayak saya itu, waktu login pertama kali saya tulis WordPress database-nya kok nggak bisa, ternyata dibikin ini ya teman-teman, pakai username. Itu saja ya. Nah, untuk mungkin ini sudah selesai ya teman-teman untuk setup si WordPress-nya. Aku nunggu domainnya dulu teman-teman, resolve atau belum ya. Jadi ku skip aja dulu. Oke teman-temannya, ini sudah hampir sekitar 5 jam kayaknya. Soalnya aku nyoba itu tadi itu di jam 11 kan, itu ya masih belum sampai 30 menit aku nunggu, belum resolve ya domain yang aku daftarin itu. Akhirnya ini jam 7 ya, kalau nggak salah, kita cek dulu. Jam 9. Ini udah berhasil terpanggil ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal bikin sertifikatnya teman-teman. Kalau biasanya kan kita pakai Certibot ya, yang diketik. Ini login dulu ya. Diketik manual gitu. Nah, enaknya pakai panel ini teman-teman. Itu kita tinggal klik-klik aja teman-teman. Sertifikatnya dibikin otomatis. Kita ke web dulu. Terus kalian pilih ini teman-teman, domain yang kalian buat tadi ya. Nah, di sini ada enable SSL for this domain. Ini kita pakai ini aja teman-teman. Terus kita pilih ini, kita minta buatkan sertifikatnya, terus redirect ke sini. Sekarang kita tunggu ya teman-teman untuk dia melakukan masukkan sertifikat ke dalam domain itu teman-teman. Nah, ini kita tunggu aja, mungkin beberapa menit ya, mungkin 1 menit kalau nggak salah. Nah, sebelum itu juga teman-teman perlu membuka port ke 443 dan 80 teman-teman, karena sebelumnya ketika saya nutup port itu nggak bisa masuk ya teman-teman, sertifikatnya itu seolah-olah menolak gitu teman-teman. Jadi lebih baik itu kita bukain aja di firewall, nanti aku bilangin ya untuk firewallnya itu di mana, di sini ya teman-teman, di setting. Jadi kita tunggu aja dulu. Mungkin aku record. Udah ya teman-teman. Nah, ini udah ya teman-teman. Ini kan not secure ya, berarti masih HTTP. Sekarang kita coba. Dia akan login urang ya. Nah, ini kita tunggu. Coba aku mundur dulu ya. Terus kita buka di sini. Nah, jadi pakai analitik tadi itu support protokol
Oke, ini apa ya teman-teman, aku cek dulu. Sepertinya itu dia nggak support redirect domain ini teman-teman, karena dia nggak, apa ini namanya, dia bukan name servernya itu bukan di sini teman-teman. Jadi mungkin kita matikan aja ini, terus ini kita save lagi, kita coba ya, kita hapus aja. Di WordPress ini niatnya mau aku bikin sebagai portofolio teman-teman, karena WordPress itu ternyata bisa ya diakalin jadi website untuk portofolio. Kita tunggu aja lagi beberapa 1 menit ya, aku jeda aja dulu. Oh enggak ya, langsung masuk. Coba kita cek yang nggak support protokol itu apa sih, kita buka dulu ya. Support protokol, error patient object mismatch. Nah, ini aku troubleshooting dulu teman-teman. Apa ini ya, web static AWS ini ya, coba ya aku matiin dulu. Kayaknya ini tetap bisa ya teman-teman, enable redirect domain ini, kita coba ya. Kita pindahkan ke sini. Kita tunggu 1 menit ya, ini sambil troubleshooting juga. Oke, ini udah kita coba, masih belum ya, masih belum support. Ini dia nge-putar ya, apa nih yang nggak support ya, kita cek dulu dah. Ini enggak ya, tetap support. Mungkin ini ya teman-teman, coba kita pakai sertifikat yang biasa aja. Kita tunggu 1 menit dulu untuk dia masukin domainnya ya. Oke, kita coba lagi nih, udah bisa belum? Kita coba lagi, belum bisa ya. Coba aku troubleshooting dulu ya. Ini aku jeda aja dulu buat ngecek. Jadi di sini aku bakal coba ini ya, change name-nya. Proxy-nya kita matiin aja teman-teman. Terus kita save. Takutnya gara-gara ini jadi dia nggak bisa ya teman-teman. Ini ada petanya AI juga. Kita coba. Nggak bisa ya teman-teman. Gara-gara ini tadi ya, harusnya DNS only karena dia kena proxy teman-teman. Sekarang kita bisa coba ya, aku cek dulu rekamannya ya teman-teman. Oke, karena ini sudah masuk ya teman-teman untuk si sertifikatnya, kita bisa lihat di sini. Sekarang sudah secure dan di sini kita bisa pakai fitur ini teman-teman. Enaknya sih, ini kita login dulu. Ini kita tunggu. Kita bisa lihat statiknya teman-teman. Nah, ini bagusnya ya. History, ada pengunjung atau enggaknya di sini bisa dilihat. Lumayan ya, untuk setiap panel udah ada gininya. Sekarang bisa kita coba masuk aja. Sini namanya Porto aja. Nama basis data, nama penggunanya Firdaus. Ini sebenarnya kalian bisa skip ya teman-teman. Oh, ini Firdaus CP WordPress. Di sini sandinya teman-teman bisa ikutin aja ya, sesuai teman-teman bikin. Kita coba masuk ya. Oh, ini salah teman-teman. Di sini pas saya Firdaus CP, ini nama database-nya. Terus WordPress. Coba kita masuk ya. Oke, ini udah berhasil ya teman-teman. Sekarang judul situsnya Portofolio. Nama penggunanya Firdaus aja. Sandinya ini kelihatan ya. Aku sembunyikan dulu. Soalnya ini bakal jadi webku. Ini sembunyikan. Mungkin ini aja. Nanti ku sensor ya teman-teman. Email
Anda ini korban aja ya. Sekarang kita bisa install WordPress. Oke teman-teman ya. Nah mungkin untuk cara hosting gitu aja ya teman-teman. Jadi kendala yang kita hadapi itu tadi, saya lupa nyeting untuk proxy-nya dimatiin teman-teman. Karena menurut saya ya, biasanya kan orang itu kalau mau pasang sertifikat itu langsung ke servernya teman-teman. Sedangkan proxy itu dia ditahan dulu. Jadi dia request ke Cloudflare dulu, baru nanti diarahin ke server. Nah di situ tuh mungkin membingungkan si Certibot-nya ya teman-teman untuk masang SSL-nya itu, makanya jadi error ya. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk cara hosting website. Di sini saya menggunakan WordPress ya untuk hostingan saya itu sebagai contohnya itu. Nah untuk yang Zero Trust itu sepertinya belum bisa ya teman-teman, karena saya belum punya kartu kredit dan kartu debit. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih.